Oke, selanjutnya materi mengenai perbedaan antara PPN atau pajak pertambahan nilai dengan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Yang pertama, perbedaan dari jenis pungutannya. Nah, kalau PPN, jenis pungutan ini yang dibebankan adalah pungutan atas nilai tambah suatu barang. Nah, sementara PPNBM itu pungutan tambahan yang dikenakan selain PPN kepada barang yang sifatnya mewah. Jadi PPNBM ini merupakan pungutan tambahan. Jadi selain dari pungutan atas nilai tambah suatu barang, nah apabila barang tersebut masuk kategori barang mewah, maka akan dikenakan PPNBM. Yang kedua, perbedaan pengenaan pajaknya. Nah, pengenaan pajak PPN itu dikenakan setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkatan pabrikan, tingkat pedagang besar, hingga tingkat pedagang pengecer. Nah, sementara pengenaan pajak PPNBM ini hanya dikenakan satu kali saja, yakni pada saat impor atau saat penyerahan BKP yang tergolong mewah di dalam negeri oleh pabrikan yang menghasilkannya. Ya, seperti dijelaskan sebelumnya, kalau PPN itu dari mulai tingkatan dari pabrik sampai ke konsumen akhir itu di tiap tahapannya akan ada pungutan PPN. Misal dari pabrikan ke pedagang besar itu nanti ada PPN-nya. Dari pedagang besar ke pedagang kecil atau pengecer itu ada PPN-nya. Dari pedagang kecil ke konsumen akhir itu ada PPN-nya lagi. Nah, sementara PPNBM itu hanya satu kali aja. Misalkan contohnya di kasus penyerahan BKP mewah dari pabrikan. Nah, dari pabrikan ke pedagang besarnya, nah itu ada PPN dan PPNBM. Nah, jika barang tersebut nanti dijual lagi atau didistribusikan lagi ke pedagang kecil misalnya, nah si pedagang besar itu tidak memungut lagi PPNBM-nya, hanya PPN saja gitu ya. Nah, kemudian perbedaan dari pengkreditannya. Jadi kalau PPN itu dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran ya. Jadi eh, saat kita status jadi PKP itu saat kita membeli barang kita dapat PPN masukan, sementara kita saat menjual barang kita dapat PPN keluaran dan dua-duanya tuh nanti dihitung ya, dikalkulasi mana selisihnya, apakah lebih besar masukannya apa lebih besar keluarannya, nanti baru yang disetorkan ke negara itu sesuai dengan selisih tersebut atau kredit tersebut. Nah, sementara kalau PPNBM itu tidak dapat dikreditkan. Ini baik dikreditkan dengan PPNBM lainnya ataupun dikreditkan dengan PPN ya. Jadi tidak ada PPNBM masukan atau tidak ada PPNBM keluaran. Jadi tidak dapat dikreditkan. Oke, selanjutnya mengenai pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. PPN ini mengikat pembeli dan penjual. Ya, PPN adalah kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun, kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN merupakan kewajiban si penjual, yang dalam hal ini adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Karena yang punya kewajiban memungut, menyetor, dan melapor PPN itu PKP. Nah, lalu ada istilah tempat terutang, yaitu tempat terjadinya atau berlangsungnya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Ya. Nah, tempat terutang ini berkaitan eratnya juga dengan pembuatan faktur pajak, di mana faktur pajak itu pajak standar itu harus memenuhi persyaratan diantaranya itu kelengkapan identitas dari si penjual dan si pembeli. Nah, si penjual ini yang mengeluarkan faktur pajak, apalagi si penjual ya yang mengeluarkan faktur pajak. Jadi di dalamnya itu nanti ada keterangan nama PKP-nya, baik orang pribadi atau badan ya, terus alamatnya ya, sama nomor wajib pajaknya atau NPWP-nya. Nah, tempat terutang ini nanti akan berhubungan dengan keterangan tersebut. Makanya ada istilah tempat terutang. Nah, untuk PPN, jadi PKP orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usaha. Sedangkan bagi PKP badan, terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.
Apabila PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak dan PKP dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Maksudnya apa nih? Kalau di penjelasan yang ini ada dua kan PKP nih. PKP-nya ada yang bentuknya orang pribadi ya, perorangan, atau ada PKP juga yang berbentuk badan. Nah, untuk tempat terutang PKP yang orang pribadi, nah di sini keterangannya dan atau artinya bisa memilih uh, tempat yang akan dijadikan tempat terutang sesuaikan dengan di mana penyerahan BKP atau JKP tersebut. Nah, artinya misalkan gini, si Tuan A nih ya, si Tuan A ini kan perorangan nih, orang pribadi. Dia statusnya udah PKP nih karena dia punya usaha jasa misalkan ya, jasa reparasi. Nah, si Tuan A ini tinggal atau alamat tinggalnya sendiri itu di Kota Bogor misalkan. Kota Bogor. Nah, sementara sebenarnya usahanya atau kegiatan usahanya itu dilakukan atau bertempat atau tokonya atau ini di Cibinong nih. Artinya ada beda tempat kan? Ada dua tempat nih di Kota Bogor dan di Kabupaten Bogor atau Cibinong. Nah, untuk tempat terutang si Tuan A ini bisa disesuaikan. Dia biasanya melakukan serah terima jasanya, kan dicontohkan dia usahanya jasanya di mana, di tempat usaha apa di rumah, kan bisa di dua tempat tersebut ya. Misalkan di tokonya memang langsung di sana penyerahan jasanya atau contohnya jasa reparasinya memang langsung dilakukan di tempat usahanya atau di tokonya tersebut yang ada di Cibinong. Berarti si Tuan A pertama akan mengurus mendaftarkan diri PKP dan NPWP-nya itu di kantor pertama yang ada di Cibinong, KPP Pratama yang ada di Cibinong. Nanti pelaporannya atau pembuatan faktur pajaknya ya beralamatnya dia berarti di situ di Cibinong, dan penyetoran dan pelaporannya pun akan urusannya sama KPP yang ada di Cibinong, kantor pelayanan pajak yang ada di Cibinong gitu. Dan di rumahnya tidak hanya tempat tinggal aja atau alamat KTP aja lah ibaratnya, tapi alamat NPWP yang tertulis di NPWP itu berarti nanti adalah alamat yang di Cibinong gitu. Tapi misalkan si Tuana ini lebih kebanyakannya penyerahan jasanya itu di rumahnya. Jadi misalkan kegiatan usaha yang di Cibinong itu cuman toko aja, jadi nerima pesanan aja misalkan ya, nerima ordernya aja, tapi pelaksanaan penyerahan jasanya itu langsung di rumah, atau misalkan bengkelnya emang ada di rumah, alamat rumah. Nah, si Tuana ini nanti akan mendaftarkan NPWP dan PKP-nya itu berarti sesuai dengan alamat penyerahan jasanya tadi, yaitu alamat rumah di Kota Bogor misalkan. Jadi nanti si Tuan A akan pelaporan PPN-nya itu nanti ke KPP yang ada di Kota Bogor. Sementara alamat yang usaha di Cibinong itu tidak perlu kepengurusan NPWP dan pelaporannya ke Cibinong, nggak usah, karena penyerahan jasanya itu terutangnya di alamat tinggal gitu. Nah, bedanya sama PKP yang badan, jika ada dua tempat tadi, tempat tinggal, terus ada tempat usaha sendiri, atau ada cabang lain, nah itu tiga-tiganya misalkan ada 2 atau 3 atau lebih, itu semuanya sudah daftarkan dulu sesuai dengan domisili masing-masing. Misalkan si badan satu nih pusatnya misalkan di Kota Bogor, ya udah di badan satu ini akan didaftarkan NPWP-nya di Kota Bogor, di KPP Pratama Kota Bogor. Misalkan ada cabang keduanya ada di Kabupaten Bogor di Cibinong tadi misalkan. Nah, si Cibinong ini yang di Cibinong ini harus daftar juga di NPWP-nya melalui KPP Pratama Cibinong. Atau di cabang yang satu lagi misalkan ada di mana, nah itu juga harus didaftarkan. Nah, nanti untuk pengurusan tempat terutangnya itu bisa disesuaikan. Artinya si badan ini bisa memilih, bisa di pemusatan atau masing-masing cabang atau masing-masing tempat ini punya kepengurusan PPN masing-masing atau sendiri-sendiri ya. Jadi apabila PKP mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di satu wilayah kerja kantor Dirjen Pajak, untuk seluruh tempat terutang tersebut PKP memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk
seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali PKP tersebut menghendaki lebih dari satu tempat pajak terutang. PKP wajib memberitahukan kepada Ditjen Pajak. Ya. Contohnya gini, ya misalkan ada suatu badan nih udah PKP ya. Nah dia kantor pusatnya ada di Kota Bogor. Terus punya cabang satu misalkan bagian gudangnya yang ada di Cibinong tadi di Kabupaten Bogor. Terus bagian penjualannya misalkan mana di Jakarta lah taruhlah. Nah, ada 3 tempat nih. Nah, kalau PKP-nya badan, nah tiga-tiganya ini harus mendaftarkan diri dulu di masing-masing KPP yang tempat atau cabang tersebut. Yang tadi pusat di Bogor dia daftar di KPP Bogor untuk pengurusan NPWP-nya. Nah, yang di cabang Cibinong tadi ngurus NPWP-nya ke KPP Pratama Cibinong. Nah, yang di Jakarta yang bagian apa tadi penjualan yang ngurus ke KPP yang ada di domisili tersebut gitu. Nah, untuk pelaporan dari kegiatan PPN tersebut ini ya. Nah, si PKP badan ini bisa memilih, bisa dengan pemusatan, artinya dipilih pemusatan tempat terutang PPN ini ada di kantor pusat aja. Nah, kalau dipilih seperti itu, artinya kegiatan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, baik dari kantor yang ada di pusat ini yang di Kota Bogor, maupun di cabang-cabang yang tadi yang di Cibinong di Jakarta, itu nanti akan dilaporkannya ke kantor pajak yang ada di Bogor atau yang sesuai dengan kantor pusatnya tadi. Jadi faktor pajaknya pun nanti akan disesuaikan gitu ya. Alamat yang digunakan nanti yang di faktor pajaknya berarti nanti adalah yang kantor pusat. Gitu. Nah, tapi bisa milih juga misalkan si PKP ini pinginnya ya udah masing-masing aja. PKP pusat ngurus sendiri, serah terima BKP atau JKP yang ada di wilayahnya. Yang cabang Cibinong juga pun gitu, yang Jakarta pun sama. Artinya nanti tiap bulan uh, rekapan serah terima barang kena pajak atau jasa kena pajak yang ada di pusat nih, yang di Bogor, itu akan dilaporkan ke KPP Pratama Bogor. Nah, nanti yang Cibinong akan lapor sendiri kegiatan serah terima barang jasa kena pajak yang dilakukan di kantor cabang situ tuh akan nanti dilaporkan di Cibinong. Yang di Jakarta pun begitu. Nah, terus nanti jika ada pengiriman barang kena pajak antar pusat ke cabang itu pun nanti ada PPN-nya. Nah, nanti akan diurus oleh masing-masing tempat tersebut sesuai dengan keberadaannya gitu ya.